Iya dulu yang jawab. Mari Mas. Mewakili. Ya, kok mewakili. Intro, gua nggak tahu. Saya ulangi, kalau benar saya ulangi. Oke, jadi kan pendapatnya adalah setelah selesai manggung dari luar kota, Mas, tiba-tiba dihubungi oleh manajemen Mas Dhani, ditagih Kayaknya nggak mungkin. direct license, lagu Separuh Nafas. Nggak mungkin. Manajemen saya nggak mungkin nagih. Jadi yang nagih itu selalu saya. Itu pertama, fakta pertamanya begitu. Fakta kedua, kemudian dia bayar, tapi Mas Dhani bilang nggak usah. Itu lupa saya. Sebenarnya bayar dia ya. Bayar. Katanya dia mau bayar, tapi ditetapkannya setelah ditegur itu katanya. Dia pengen bayar, tapi katanya nggak usah. Terus diterapinnya setelah ditegur itu katanya. DL-nya. Iya, tapi setelah itu dia bilangnya dia nggak akan bawain lagi. Padahal kita ada buktinya, 2 hari sebelum show dia transfer, dia yang izin, dia yang chat duluan. Nih yang punya handphone itu. Saya terus terang agak lupa, tapi ternyata untung ada chatnya ya. Untung chatnya saya rekam, untung saya simpen. Bukan chatnya saya masukin IG, itu ada tanggalnya kan. Ya. Chatnya saya masukin IG entah setahun yang lalu saya nggak. Ya, tapi yang jelas begini. Maksudnya memberi apresiasi kepada Judika awalnya. Ya awalnya saya memberi apresiasi kepada Judika yang sudah melakukan direct license kepada saya gitu. Dan kalau pengakuannya dia setelah itu dia nggak mau nyanyi lagu Dewa lagi, siapa yang bisa membuktikan? Gitu. Apa di sini semua ada yang bisa membuktikan bahwa Judika tidak pernah nyanyi Separuh Nafas, ya kan? Kita nggak tahu kan? Jangan-jangan nanti seperti Darmaji, ya kan? Apa itu Darmaji? Itu adalah istilah yang diberikan oleh netizen. Jadi waktu itu seperti Once berani ngomong bahwa dia cuman, saya kan nggak nyanyi lagu dia banyak-banyak, paling cuma 1 doang gitu kan katanya kan. 3 ya? Oh 3, ya saya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ternyata ada netizen yang punya bukti bahwa Once nyanyi lagu 10. Enggak lah. 10, aku yang bikin. Kelawan. Itu 10 nulisnya ya. Lalu ternyata pengakuannya tidak sedetail daripada netizen. Netizen punya rekamannya bahwa Once nyanyi lagu lebih daripada 1 ternyata. Ngakunya nggak 1 kan. Maka akhirnya Once disebut Darmaji. Dahar 5 ngaku hiji gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu kan ini kan baru pengakuannya aja, dia nggak pernah nyanyi lagi kan. Kita kan nggak pernah tahu kalau netizen punya banyak video gitu. Tapi intinya begini, maksud saya begini, ya selama ini nyanyi lagunya Dewa, nyanyi lagunya Mahadewa ya, saya juga nggak pernah komplain kok, ya kan. Tapi kan setelah ada pengetahuan dari Bang Minola bahwa ya semuanya harus ada royalti kan gitu. Habis itu nggak mau nyanyi lagi ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah gitu. Misalnya kayak, jadi kadang-kadang gini, penyanyi itu kadang-kadang punya apa ya? Punya logik yang agak aneh. Punya logik yang nggak common sense. Misalnya gini, saya bilang mau lu boleh nyanyi lagu Dewa. Ini setelah JIS ya, setelah 10 tahun, setelah 8 tahun lah, setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini, sebelumnya saya juga nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya kan gara-gara JIS. Akhirnya setelah JIS, saya minta sama Once, lu nyanyi ya. Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. 1 lagu
10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, 1 lagu 10 juta, langsung transfer ya, gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada dua lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA itu saya posting. Bra, lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu bukti transfernya kepada Andra. Saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Gitu. Kayaknya Once di situ nggak jawab. Dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya ya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong. Lalu saya bilang, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta 1 lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Iya dong. Kalau misalnya ada orang mau nyewa mobil saya punya mobil Defender tahun 91. Orang kalau mau nyewa saya charge bisa sehari 10 juta. Ya urusan saya dong. Kalau kamu nggak mau nyewa ya nggak apa-apa. Itu kan orang lagu-lagu saya. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka kata-katain mereka kanak-kanakan ya karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Kok dibilang pemalakan? Kalau kamu nggak mau nyanyiin lagunya ya nggak usah. Udah nyanyi aja Dialova. Seperti kata netizen. Ya kan? Nyanyi Dialova 10 kali. Nah, ternyata Once punya kesadaran. Bahwa memang pencipta lagu bisa melarang. Gitu. Pertamanya dia nggak berpikiran bahwa pencipta lagu bisa melarang. Terus Once nanya kepada waktu itu Dirjen Haki namanya Dr. Freddy Haris. Once bertanya, emang pengarang lagu bisa melarang penyanyi lain untuk mengarang? Katanya Freddy Haris kepada saya. Once tanya ke gue waktu itu, ya gue jawab memang bisa lah gitu loh. Once nggak terima. Dia bertanya kepada orang yang menurut dia salah. Wah bego nih dokter, mungkin ini dokter ini. Saya tanya kepada yang menurut saya bisa jawab, tanya ke Kadri. Kadri, S1 ya. Dri, bisa nggak sih pencipta lagu melarang? Wah nggak boleh itu, katanya. Nggak bisa melarang. Nah akhirnya Once berpendapat bahwa penyanyi tidak melarang. Jadi penyanyi ini mereka menanyakan pendapat kepada ahli hukum yang nggak ahli. Makanya salah semua persepsinya tentang hukum gitu loh. Kalau saya sih belak-belakan aja di grup yang ada penyanyi-penyanyi, saya bilang kenapa sih penyanyi-penyanyi ini pada kaya raya kok cari konsultan hukum yang S1, apa nggak bisa bayar konsultan hukum yang S3? Saya ngomong gitu dianggap menghina. Maksud saya kalau mau cari kebenaran ya memang butuh konsultan hukum yang S3 begitu. Pertanyaannya tadi apa ya? Banyak banget kok saya jawabnya ya. Nanyanya cuma Judika doang, tapi nggak apa-apa kalau lanjut sama Once mah. Iya, Judika sama Once mirip-mirip lah. Sama-sama besar kalau nyanyi lagu Dewa.